Halo teman-teman yang sedang persiapan essay LPDP pada kesempatan ini, kita akan coba nge-review beberapa essay. Tapi untuk kali kesempatan ini kita akan coba nge-review essay di bidang transportasi. Khususnya itu transportasi penerbangan atau dirgantara. Oke, sekarang kita coba mulai. Ada beberapa aspek ini agak singkat untuk penjelasannya karena eh, beberapa hal yang bisa diberikan feedback. Yang pertama adalah untuk dari segi judul, penguatan keselamatan transportasi udara nasional melalui penerbangan penerbangan SDM Teknik Dirgantara. Oke, untuk judul udah oke sih. Tapi kalau seandainya, oke, pembukaan dengan clue kayak gini udah bagus. Cuman kalau seandainya bisa, ada data yang berhubungan dengan kesenjangan SDM. Jadi bukan cuman penjelasan terkait dengan SDM yang kurang, tapi SDM yang kurang baik, tapi butuh adanya data, data yang nunjukin adanya kesenjangan. Misalkan eh, apa yang terjadi di daerah-daerah yang masuk ke 3T, atau misalkan spesifiknya dari kota Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Oke. Kemudian eh, kenalan udah nggak ada masalah, normal seperti yang pada umumnya. Di sini udah dijelaskan tentang proses ketertarikan, kemudian mulai dari SMK, sekolah vokasi, kemudian berikutnya lanjut ke S1. Nah, di sini ketika menjelaskan tentang pengalaman studi S1, usahakan bukan cuma dari aspek magang, mungkin dari aspek yang berkaitan dengan organisasi lain yang yang mungkin relevan ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di perkuliahan. Kalau seandainya ada, tapi kalau seandainya enggak perlu dipaksakan. Penjelasan tentang kegiatan magang udah nunjukin aspek yang sangat baik dalam proses self development. Kemudian di sini juga diceritakan tentang pengalaman magang bersama PT Angkasa Pura. Kemudian cuman di sini dari pengalaman lapangan ini saya memahami bahwa keselamatan penerbang tidak hanya ditentukan oleh teknologi pesawat, tapi juga oleh kualitas sistem operasi bandara dan kompetensi SDM. Pengalaman tersebut kemudian eh, saya dalami melalui penelitian tugas. Oke, penelitiannya udah bagus, dimasukin. Kalau saya fokusnya di bagian human resource kayak gitu. Melalui penelitian ini saya menemukan faktor manusia seperti keterbatasan sumber daya, eh, kayak gitu. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan operasional memiliki pengaruh signifikan terhadap potensi risiko keselamatan. Mm-mm. Saya menyaksikan secara langsung tingginya trafik penerbangan yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kesediaan personal. Kondisi ini meningkatkan beban kerja. Oke. Hmm. Saat ini, nah di sini harusnya kakak masuk ke bagian problem. Bagian problemnya itu tuh diberikan data. Misalkan contoh kayak gini ya. Traffic penerbangan itu tuh berapa banyak, human resource yang tersedia seberapa banyak kayak gitu. Cuman nanti akan jadi agak backlash kalau seandainya kakak belum menjadi bagian dalam proses ini. Tantangannya nanti pas waktu wawancara kayak gitu. Kenapa? Karena nanti pas wawancara itu kakak akan ditanyain tentang eh kalau seandainya kekurangan human resource di situ, kenapa Anda nggak menjadi bagian? Kayak itu kan menjadi tantangan tersendiri. Em, maka saya menyarankan bahwa eh, keahlian apa yang di sana yang masih dibutuhkan sehingga kakak butuh lanjut S2. Jadi kayak ada keahlian tertentu, expertise tertentu yang masih kosong kayak gitu.
Itu akan lebih reasonable ketika kakak coba menjelaskan tentang urgensi kenapa kakak harus lanjut S2. Seperti itu ya. Eh, jadi kalau seandainya SDM yang seperti ini masih terlalu luas, harus spesifik ke expertise seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian, oke, penjelasan tentang meskipun kontribusinya masih berada pada lingkup pengembangan kapasitas. Oke, saya juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang melatih kemampuan kepemimpinan komunikasi manajemen. Oke, em, nanti kalau seandainya kayak gini Kak, Hmm, idealnya kalau seandainya kakak masih statusnya sebagai fresh graduate, kakak harus coba jelaskan juga dari aspek apa yang menjadi kekurangan sekarang. Eh, Misalkan contoh kayak gini ya, kakak memiliki tantangannya apa sekarang yang menjadi concern. Kalau seandainya concern kakak SDM, SDM itu tuh kalau seandainya kakak kuliah, SDM yang ingin kakak perbaiki adalah diri kakak, maka itu nggak akan memiliki dampak masif. Dampaknya itu tuh terbatas hanya pada diri sendiri. Tapi kalau seandainya misalkan contoh SDM, tapi kakak ngambil jurusan itu bukan bagian penerbangan, tapi misalkan human resource kayak gitu ya, human resource development, itu make sense kayak gitu. Bagaimana kakak ngebantu proses perbaikan SDM sehingga match-nya di situ. Kalau problemnya SDM. Kalau seandainya problemnya adalah hal-hal teknis, contoh misalkan ada skill tertentu yang berhubungan dengan hal teknis yang tidak dikuasai oleh pihak misalkan penerbangan kah kayak itu atau pihak bandara dan mereka membutuhkan skill itu dan itu masih kosong, maka lebih baik kakak masuknya dari aspek itu. Itu jauh lebih masuk akal. Itu menurut saya. Nanti kakak coba bisa pertimbangkan. Oke, jika masih pengen tetap fokus kepada masalah SDM, harus menjelaskan aspek SDM apa yang kurang, skill apa yang kurang, kayak gitu. Dan bagaimana SDM itu tuh bisa apa ya, ada gap yang beneran nunjukin bahwa SDM itu tuh memang memiliki keterbatasan. Oke, kemudian di sini lebih lanjut di bidang teknik digantara yang berorientasi pada keselamatan keandalan sistem, efisiensi operasi. Motivasi ini mendasari pilihan saya untuk melanjutkan studi magister. Oke, pemilihan universitasnya udah tepat. Nah, di sini pemilihan jurusannya. Jurusannya adalah pendidikan lanjutan di bidang teknik dirgantara. Berarti bukan masalah SDM, berarti masalah skill. Jadi kalau emang misalkan secara umum SDM, cuman skill apa yang dibutuhkan itu yang harus diperjelas kayak gitu. Sehingga eh, perbaikannya bukan di SDM-nya, tapi di skill gap yang dibutuhkan oleh apa namanya institusi penerbangan ataupun perusahaan aviation yang ada di daerah kakak. Hmm, Rencana riset itu lebih fokus kepada keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan melalui pendekatan sistemik. Oke, di sini udah kelihatan sih sebenarnya. Kakak ngarahnya kemana? Kalau menurut saya, kalau saya kakak berencana mengikuti hal ini, maka nanti untuk apa namanya problem yang diangkat itu bukan dari aspek SDM, tapi dari aspek keselamatan dan efisiensi operasi. Misalkan contoh kayak gini ya, kecelakaan penerbangan berapa banyak terjadi kayak gitu. Kemudian
kesalahan atau faktor-faktor apa aja yang udah menyebabkan terjadinya kecelakaan kayak gitu, keselamatan. Dan ternyata hal itu masih belum diantisipasi dengan baik oleh pihak bandara di tempat kakak kayak gitu. Dikarenakan misalkan ekspertis di bidang tersebut itu tuh nggak banyak atau nggak ada, sehingga kakak ingin masuk kayak gitu kak. Masuk ke skill gap yang berhubungan dengan ini kayak gitu. Oke, untuk relasikan ke STEM udah bagus. Ini udah nanti kalau seandainya teman-teman lain yang masuk ke STEM atau pendukung STEM bisa dipastikan coba memberikan relasi kayak gitu. Dan jelaskan kenapa relasinya itu tuh make sense, masuk akal, logik. Untuk masa asta citanya udah tepat dimasukin. Oke, untuk urutan ah oh ya, kakak kalau saya kuliahnya di dalam negeri nggak perlu bilang saya untuk kembali ke Indonesia. eh saya komitmen untuk kembali ke Indonesia-nya harusnya nggak ada. Nanti dicek ulang lagi ya yang kurang relevan dalam penggunaan bahasanya. Nanti harusnya bilangnya saya memiliki komitmen kembali ke daerah kakak kayak gitu untuk berkontribusi di bidang aviation misalkan. Oke, closing statement. Oke, oke baik. Closing statement udah aman. Ya, di sini yang paling apa namanya mungkin yang agak sedikit harus dikasihkan penekanan itu adalah kakak memilih ITB sebagai apa namanya alasannya udah dikasih tahu sebagai universitas unggulan dalam riset di bidang teknologi dirgantara, sistem pesawat udara dan sebagainya itu udah bagus. Nah di sini juga kakak harus menjelaskan tentang kurikulum idealnya, kurikulum yang akan kakak ambil apa, kayak gitu, mata kuliah yang akan kakak ambil seperti apa, dan kegiatan non akademiknya juga. Jadi nanti selain kegiatan akademik harus ada kegiatan non akademiknya juga supaya karena LPDP itu tuh bukan cuma dari aspek ini, aspek knowledge atau skill development, tapi juga ada aspek networkingnya juga. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya uh, diskusikan. Good luck buat kakak yang memiliki essay ini ya. Selamat mencoba.